Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Muharini Waude dari kelas KA3B nomor urut 21. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait implementasi dari rekayasa sistem aplikasi point of sales yang telah saya buat, yaitu aplikasi Cuanyu. Sistem ini saya buat untuk dapat diimplementasikan atau digunakan dalam merekam seluruh transaksi dari toko kelontong Hana Ceria agar bekerja menjadi lebih efektif dan efisien. Aplikasi Cuanyu adalah sebuah aplikasi point of sales yang dapat merekam seluruh transaksi dari transaksi penjualan, pembelian, retur, dan sebagainya dalam toko agar data yang didapat menjadi lebih cepat, tepat, dan akurat. Langsung saja kita implementasikan aplikasi ini. Pertama kali yang harus dilakukan pastinya membuka aplikasi melalui icon dari desktop. Lalu pada saat aplikasi telah dibuka, kita akan bertemu dengan form splash yang berisi icon aplikasi, nama aplikasi, serta versi. Lalu untuk menghilangkan form splash ini, kita dapat menekan salah satu tombol pada keyboard ini, dan akan muncul form login di mana kita sebagai pengguna atau user harus memasukkan username dan password yang telah diberi akses oleh pembuat aplikasi ini. Setelah kita memasukkan username dan password, kita dapat klik OK. Lalu username dari user akan masuk ke dalam bagian status bar aplikasi di bagian bawah ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian-bagian yang terdapat pada aplikasi Cuanyu ini. Untuk bagian yang pertama, yaitu pada bagian yang paling atas, terdapat menu yang terdiri dari 5 menu, yaitu menu master, transaksi, laporan, utility, dan bantuan. Lalu di bawahnya terdapat toolbar yang berisi barang, konsumen, help, dan login. Lalu di bawahnya lagi terdapat form shortcut yang berisi icon-icon dari form-form atau laporan pada aplikasi ini. Lalu yang paling bawah terdapat status bar yang berisi copyright, pembuat aplikasi, lalu user, dan tanggal, dan sebagainya. Pada pemaparan kali ini, saya akan menjelaskan bagian-bagian yang terdapat pada bagian menu saja, karena pada bagian toolbar dan shortcut ini sudah dirangkum pada bagian kelima menu ini. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas mengenai menu master, di mana di menu master ini terdapat data barang, data konsumen, data supplier, data user, stock of name, tutup stok, out, dan exit. Keempat data ini, yaitu data barang, konsumen, supplier, dan user, memiliki tampilan dan implementasi yang mirip atau hampir sama. Karena fungsinya itu untuk menginput data-data yang terdapat dalam toko, yaitu data barang yang dijual, data konsumen toko, data supplier toko, dan data user atau pengguna dari aplikasi ini. Dari keempat data ini, saya akan menjelaskan untuk data barang. Data barang ini digunakan untuk menambah, mengubah, dan menghapus data, dan juga mencetak data barang yang terdapat dalam toko Hana Ceria. Untuk implementasinya, yang pertama kita dapat klik tambah, lalu kita dapat menginput data barang, di mana kode barang sudah terinput secara otomatis karena mengikuti dari database. Tentu saja kita akan menginput jajanan bernama Oki. Setelah kita selesai input data, kita dapat menyimpan data dengan klik simpan.
Setelah sukses, data dapat dilihat pada list view pada bagian tengah form seperti ini. Lalu selanjutnya, untuk mengubah data atau mengoreksi data, kita dapat pertama yang dapat kita lakukan yaitu memilih data yang akan kita koreksi, lalu klik tombol koreksi, lalu kita dapat mengubah data yang akan kita input. Contoh saja menjadi apabila telah selesai mengubah data, kita dapat klik simpan. Lalu data pada list view akan berubah menjadi seperti ini. Selanjutnya, apabila kita ingin menghapus data, caranya sama dengan koreksi, yaitu kita dapat memilih data yang akan dihapus, lalu klik hapus, lalu klik yes. Maka data akan terhapus dari database. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi tombol awal, akhir, sebelum, dan sesudah. Keempat tombol ini akan menunjukkan data-data yang terdapat pada awal, akhir, sebelum, dan sesudah pada data yang ditunjuk pada poin ini. Saat kita klik akhir, maka data akan beralih ke data yang paling akhir. Ketika klik awal, maka akan ke data yang paling awal. Sesudah ke data sesudahnya, dan sebelum ke data sebelumnya. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada bagian bawah, yaitu pada pencarian data. Pencarian ini dapat kita cari berdasarkan keinginan kita, berdasarkan kode barang, nama barang, satuan, dan sebagainya. Nama saja nama barang, kita akan cari Kusuka. Maka pada list view di atasnya akan muncul nama barang dengan nama Kusuka. Lalu selanjutnya, untuk implementasi cetak dari data barang, kita dapat langsung klik cetak, mengisi nama file, dan pilih folder di mana file ini akan disimpan. Lalu klik save. Setelah itu, data barang akan tercetak dalam file Excel, seperti ini. Apabila sudah selesai menginput data, kita dapat langsung keluar dari form data barang. Untuk selanjutnya, kita akan mengimplementasikan dari data konsumen. Untuk implementasi dan bentuk form kurang lebih sama dengan data barang, hanya berbeda pada hasil cetak data konsumen pastinya karena berisi data-data konsumen. Langsung saja kita coba cetak. Masih sama dengan mengisi nama file, lalu pilih folder di mana kita akan menyimpan, lalu klik save, maka data ini akan muncul sebagai file Excel. Seperti ini. Apabila sudah selesai input data konsumen nantinya, kita dapat klik tombol keluar. Lalu untuk data supplier masih sama, hanya dengan bentuk form dan hasil dengan isi yang berbeda pastinya. Lalu untuk data user sama dengan ketiga data tadi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi dari form stock outline. Di mana pada form ini kita akan menginput sekiranya barang-barang itu ada kesalahan perhitungan atau barang rusak ketika sedang dilakukan stock outline di gudang. Untuk implementasi dari form ini, pertama kali kita dapat memilih tanggal. Lalu untuk nomor invoice itu akan terisi secara otomatis. Lalu untuk keterangan, semisal barang rusak. Lalu selanjutnya kita akan mengisi informasi produk. Untuk
kode barang, nama barang, jumlah sekarang, itu kita dapat memilih dari mengeklik tombol pencarian pada samping box kode barang dan akan muncul form pencarian data barang, di mana kita dapat mencari berdasarkan keinginan kita. Seperti ini maka akan muncul, lalu kita bisa klik datanya, lalu kita klik pilih. Setelah itu kode barang, nama barang, jumlah sekarang, dan harga beli akan terisi secara otomatis. Selanjutnya kita dapat menginput tambah atau kurang dari barang yang telah kita periksa. Karena ini barang yang rusak, maka kita akan mengurangkan misal saja minus 10. Maka pada kolom adjustment jadi akan menjadi 4.990 pieces. Setelah selesai, kita dapat klik save. Lalu, untuk menjelaskan tombol modification history dan stock option history, ini adalah tombol yang digunakan untuk melihat laporan stock option dari data-data yang telah kita input dari form ini. Setelah diklik, maka akan muncul laporan stock option seperti ini. Ketika kita mengaktifkan tanggal untuk tanggal hari ini, tanggal 23 Agustus, maka data yang akan muncul hanyalah data yang terinput pada hari ini, seperti itu. Untuk penjelasan mengenai tombol cari, ekspor, dan auto refresh, nanti akan kita bahas pada menu laporan. Setelah selesai, kita dapat klik tombol keluar dan cancel. Terus selanjutnya kita akan membahas mengenai form tutup stok, di mana form ini digunakan untuk menutup stok pada bulan dan tahun yang kita inginkan. Tentu saja kita akan menutup stok pada bulan 7 untuk tahun 2021. Langsung klik OK. Nah, karena saya sudah pernah menutup stok pada bulan 7, maka akan muncul message box seperti ini. Stok sudah pernah ditutup ulangi. Lalu saya akan klik OK, maka stok akan ditutup ulang. Nah, apabila sudah berhasil, kita dapat klik OK. Untuk implementasi logout dan exit akan kita implementasikan pada bagian akhir video nanti. Kita beralih ke menu selanjutnya, yaitu adalah menu transaksi. Di mana pada menu transaksi ini terdapat transaksi penjualan, pembelian, bayar hutang, bayar piutang, retur penjualan, dan retur pembelian. Baik, yang pertama adalah form penjualan barang, di mana form ini digunakan untuk menginput barang-barang yang akan dijual kepada pembeli. Untuk implementasinya, pertama kita harus klik tambah, lalu nomor jual akan terisi secara otomatis sesuai dengan urutan data penjualan. Lalu pada tanggal jual kita dapat memilih tanggal. Lalu selanjutnya pada kolom kode konsumen kita dapat memilih kode konsumen melalui dua cara, yaitu yang pertama melalui form pencarian data konsumen, dapat kita pilih sesuai dengan konsumen yang mau. Atau mungkin apabila admin atau kasir sudah hafal dengan kode konsumen, dapat memilih melalui combo seperti ini. Maka nama konsumen akan terisi secara otomatis. Selanjutnya, dapat dipilih data barang, sama dengan kode konsumen dapat dipilih melalui dua cara. Yang pertama, dengan klik tombol pencarian, maka akan muncul form pencarian data barang, atau dapat memilih kode barang melalui combo box seperti ini. Maka nama barang dan harga akan terisi secara otomatis. Selanjutnya kita akan menginput jumlah yang dibeli oleh pembeli. Dan kolom total pada samping kolom jumlah ini akan terisi secara otomatis. Setelah itu kita dapat klik enter untuk memasukkan input penjualan tadi pada list di bawah ini. Dan kolom total pada bagian bawah list akan terisi secara otomatis, di mana total tersebut adalah total dari seluruh penjualan yang akan direkam.
Lalu pada bagian bawah kiri ini, untuk jenis transaksi kita dapat memilih dari dua antara tunai dan kredit. Apabila tunai, eh, maka pembeli harus membayar sesuai dengan total atau lebih, maka akan mendapatkan kembali. Lalu untuk kredit, pembeli dapat membayar dengan uang yang kurang, maka akan terdapat sisa dan akan menjadi hutang. Kali ini saya akan mencontohkan untuk yang transaksi kredit, maka untuk uang muka, contoh saja 5 juta, maka sisa akan terinput secara otomatis. Apabila sudah selesai menginput barang yang akan dijual, kita bisa klik simpan, lalu klik OK apabila sudah berhasil. Setelah itu, uh, pastinya dalam setiap penjualan itu akan terdapat nota penjualan. Maka dari itu kita dapat mencetak dengan klik cetak, di mana nantinya akan menghasilkan nota penjualan dalam bentuk format PDF. Kita bisa isi nama file dan pilih folder, lalu klik save. Maka untuk melihat hasil dari cetak nota, kita dapat membukanya, dan untuk hasilnya akan menjadi seperti ini. Terdapat nama toko, alamat, nota jual, dan transaksi yang terjadi, serta user. Lalu setelah selesai menginput penjualan, kita dapat klik selesai. Selanjutnya adalah form pembelian. Sebenarnya untuk implementasinya ini kurang lebih sama, namun yang berbeda hanya pada kode supplier ini. Contoh saja, kita klik tambah, lalu kita langsung beralih ke kode supplier, di mana untuk cara inputnya itu bisa melalui dua cara, seperti pada pemilihan kode konsumen dan kode barang tadi pada form penjualan. Dapat melalui form cari, maka akan muncul form cari data supplier, atau melalui combo box yang telah disediakan. Seperti ini. Untuk kode barang, sama seperti tadi, dan yang lain-lain sama. Lalu kita langsung beralih ke cetak, di mana cetak ini nantinya akan menghasilkan nota pembelian dengan format yang sama, yaitu format PDF. Selesai, kita sudah dapat melihat nota yang tadi kita input. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya yaitu adalah form transaksi bayar hutang, di mana form ini digunakan untuk menginput hutang yang akan dibayarkan. Untuk implementasinya, yang pertama kita dapat menginput nomor beli melalui dua cara, yaitu melalui tombol pencarian seperti ini untuk mencari hutang ini, lalu atau juga bisa melalui combo seperti ini. Maka untuk nama supplier, jumlah hutang dan sisa hutang akan terisi secara otomatis. Untuk tanggal, kita dapat memilih tanggal pada hari ini. Selanjutnya untuk jumlah bayar, maka untuk kolom sisa sekarang akan terisi secara otomatis. Saat sudah selesai, kemudian klik simpan, dan implementasi sudah selesai. Selanjutnya untuk pembayaran piutang, kurang lebih sama, hanya berbeda pada pemilihan nomor jual, yaitu pencarian piutang. Untuk menginputnya dapat melalui dua cara juga, pilih tanggal dan seterusnya. Lalu klik simpan, dan apabila sudah berhasil, kita bisa keluar.
Selanjutnya adalah form retur penjualan, di mana form ini digunakan untuk menginput barang-barang yang diretur dari pembeli atau barang yang sudah dijual. Untuk implementasinya yang pertama dapat klik tambah, lalu nomor retur akan terisi secara otomatis seperti pada form penjualan dan yang lain-lain tadi. Tanggal retur kita dapat pilih tanggal hari ini. Nomor jual ini dapat kita pilih melalui dua cara. Pertama klik tombol pencarian, maka akan muncul pencarian penjualan. Dapat kita cari berdasarkan keinginan kita, lalu dapat juga dipilih melalui combo seperti ini. Oke, selanjutnya adalah data barang, sama, dapat kita pilih melalui dua cara seperti form yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu nama barang, harga, jumlah, dan total akan terisi secara otomatis. Karena ini adalah data barang yang telah dijual, maka datanya sudah lengkap. Lalu untuk jumlah retur ini, jumlah barang yang telah diretur dari pembeli. Contoh saja misal 5 barang, lalu kita klik enter, maka bagian total pada bawah list akan secara otomatis. Lalu kita klik bayar karena kita akan mengembalikan uang ke pembeli. Jika sudah selesai, kita bisa klik simpan. Lalu kita bisa mencetak data retur penjualan ini. Kalau bisa kita klik save, maka akan muncul nota retur jual seperti ini. Untuk selanjutnya adalah transaksi retur pembelian. Pada transaksi retur pembelian ini, implementasinya dan bentuk formnya kurang lebih sama dengan retur penjualan. Namun bedanya retur pembelian ini digunakan untuk menginput barang-barang yang akan kita retur kepada penjual atau distributor toko kelontong Hana Ceria. Perbedaannya hanya pada saat memilih nomor beli ini, karena tadi kan retur penjualan memilih nomor jual, dan pada saat pencarian data ini, pada retur pembelian yang muncul adalah pencarian pembelian, bukan pencarian penjualan, seperti itu. Pembelian dapat melalui combo atau melalui form pencarian pembelian tadi. Contoh saja seperti ini, dan kode barang masih sama. Lalu bayar. Bila sudah dapat disimpan, lalu kita dapat mencetak nota retur pembelian. Lalu untuk hasil cetaknya akan menjadi seperti ini, yaitu nota retur beli. Terus selanjutnya menu yang akan saya jelaskan yaitu adalah menu laporan, di mana menu ini terdapat laporan penjualan, pembelian, retur penjualan, retur pembelian, laporan piutang, laporan hutang, laporan bayar piutang, laporan bayar hutang, dan yang terakhir adalah kartu stok. Sebelum saya menjelaskan laporan penjualan, saya menjelaskan bahwa seluruh laporan ini memiliki bentuk dan implementasi yang sama, karena fungsinya adalah menampilkan data-data penjualan, pembelian, dan lain-lain pada list yang telah disediakan pada form itu, dan nantinya akan dapat dicetak. Langsung saja, yang pertama adalah laporan penjualan. Untuk implementasinya, saya akan menjelaskan pada laporan penjualan ini dan kartu stok, karena untuk form yang lain sama. Jadi saya akan hanya akan menampilkan tampilan saja untuk laporan yang lain. Pertama, kita dapat mengklik aktifkan tanggal, maka data yang akan muncul adalah data yang dipilih berdasarkan tanggal ini. Apabila kita memilih tanggal misal pada 1 Juni hingga 23 Agustus, lalu kita klik konsumen dan klik cari atau auto refresh, di mana tombol auto refresh dan pencarian ini memiliki fungsi yang sama untuk mencari data.
Ya, klik auto refresh. Cuma bedanya pada auto refresh ini akan me-refresh, data selama 3 detik, seperti itu. Maka data yang muncul akan, eee, memiliki tanggal dengan rentang 1 Juni hingga 23 Agustus. Lalu pada kolom bawah ini adalah kolom total dari seluruh total, penjualan. Lalu yang terakhir adalah, untuk mencet tombol ekspor, nantinya akan muncul, eee, hasil cetak laporan penjualan. Ini nantinya, jadi dari seluruh, form laporan penjualan, pembelian, dan lain-lain nantinya akan, apabila, diklik ekspor atau dicetak itu nantinya akan muncul, dalam bentuk file Excel, tidak seperti nota yang muncul dalam file PDF. Dan ini adalah, hasil cetak dari lap penjualan untuk tanggal 1 Juni hingga 23 Agustus 2021 pada, konsumen PT Jaya Karsa. Apabila sudah selesai, kita dapat, klik huruf X pada bagian kanan atas form. Selanjutnya adalah laporan pembelian. Untuk laporan selanjutnya dari pembelian hingga, bayar hutang, saya akan mengimplementasikan pada tampilan dan, langsung saja saya implementasikan, tidak saya jelaskan, dan nanti akan saya jelaskan pada hasil cetaknya saja. Untuk laporan pembelian, tampilan form seperti ini sama dengan laporan penjualan tadi. Lalu kita dapat aktifkan tanggal, di tanggal dan nama supplier. Lalu kita klik ekspor. Ini maka akan muncul, laporan pembelian dalam bentuk file Excel, seperti laporan penjualan tadi. Lalu untuk laporan letter penjualan, berikut adalah, bentuk form laporan letter penjualan dengan, bentuk yang sama dengan laporan yang lainnya pastinya. Dan ini adalah hasil dari, cetak laporan penjualan. Terus selanjutnya adalah, laporan letter pembelian, berikut adalah, desain dari laporannya. Lalu akan muncul hasil cetak seperti ini. Untuk periode 23 Agustus, yaitu pada hari ini. Lalu laporan selanjutnya adalah laporan letter pembelian. Desainnya seperti ini, sama dengan laporan letter penjualan. Dan ini adalah hasil dari, ekspor laporan letter pembelian untuk tanggal 23 Agustus. Selanjutnya adalah laporan piutang dengan desain form seperti ini. Lalu akan muncul, hasil cetak dalam bentuk file Excel seperti ini. Lalu selanjutnya adalah laporan hutang. Dan ini adalah hasil cetak dari laporan hutang untuk tanggal 23 Agustus. Selanjutnya adalah untuk laporan bayar piutang. Seperti ini desainnya. Dan ini adalah hasil cetak dari, laporan pembayaran piutang untuk hari ini.
tanggal 23 Agustus juga. Untuk laporan bayar hutang dengan desain yang sama. Dan akan muncul hasil cetak laporan pembayaran hutang seperti ini. Lalu selanjutnya adalah yang terakhir adalah laporan atau kartu stok. Pada laporan kartu stok ini akan menampilkan barang-barang yang telah kita tutup stok pada bulan dan tahun yang akan kita pilih pada bagian combo ini. Nah, saja tadi kita sudah menutup stok pada bulan ke-7. Lalu langsung kita klik cari, maka data akan muncul pada list yang telah disediakan. Lalu untuk cetak kita dapat klik ekspor sama dengan form laporan yang lain. Nantinya hasil dari cetak ini akan berupa file Excel. Hasil cetak akan seperti ini. Lalu untuk menu yang selanjutnya adalah menu utility. Pada menu ini terdapat 3 sub, yaitu adalah Explorer, Notepad, dan Kalkulator. Pada Explorer ini akan muncul file Explorer dari komputer kita. Lalu untuk Notepad akan muncul aplikasi Notepad, dan Kalkulator akan muncul kalkulator dari komputer kita. Yang pertama, untuk saat klik Explorer, maka akan muncul file Explorer dari komputer kita. Lalu selanjutnya, apabila kita klik Notepad, maka akan muncul Notepad pada aplikasi ini. Yang terakhir adalah kalkulator. Maka akan muncul kalkulator pada aplikasi ini. Utility ini gunanya untuk membantu dalam pekerjaan kita saat input aplikasi, mungkin dengan kalkulator, dengan Notepad, atau untuk mencatat sesuatu dan sebagainya. Lalu untuk selanjutnya yaitu adalah menu bantuan, di mana pada menu bantuan ini terdapat form about dan form petunjuk atau user guide. Form about ini berisi tentang informasi singkat mengenai Cuanyo, di mana terdapat logo aplikasi, terdapat nama aplikasi, nama versi, dan deskripsi singkat mengenai aplikasi Cuanyo. Selanjutnya setelah form about, kita beralih ke form petunjuk atau form user guide. Pada form ini berisi tentang petunjuk penggunaan dari aplikasi Cuanyo. Seperti ini. Jadi untuk file yang kita masukkan ini adalah file PDF, di mana file tersebut sudah kita input atau masukkan dalam satu folder dengan aplikasi. Nah, makanya dari file itu dapat diinput dalam form petunjuk penggunaan ini. Kalau sudah selesai, kita dapat klik exit. Lalu selanjutnya kita akan beralih ke menu master lagi, dan kita akan mengimplementasikan dari fungsi logout dan exit. Di mana untuk logout ini kita akan logout atau keluar dari sistem, jadi kita tidak keluar dari aplikasi, namun user yang telah login tadi hanya kehilangan hak aksesnya untuk mengakses aplikasi ini. Dan kalau exit ini, pastinya kita akan keluar dari aplikasi Cuanyo ini. Langsung saja untuk yang form logout ini, kita klik, lalu akan muncul message box, yakin akan logout dari sistem. Saat kita klik OK, maka kita akan kembali ke form login, di mana kita tadi pertama kali membuka aplikasi,
akan muncul form splash dan setelah itu adalah form login. Dimana kita harus memasukkan username dan password lagi. Lalu kita klik OK, dan untuk fungsi yang terakhir itu adalah exit atau keluar dari aplikasi. Setelah klik exit akan muncul message box dengan yakin akan keluar dari sistem atau dari aplikasi, maksud dari message box ini. Lalu kita dapat klik OK, maka kita akan keluar dari aplikasi dan kembali ke desktop utama. Seperti itu. Baik, selesai sudah pemaparan dari implementasi rekayasa sistem point of sales, yaitu aplikasi Cuanjuk yang telah saya buat. Saya harap aplikasi ini dapat membantu toko kelontong Hana Ceria agar pekerjaannya menjadi lebih efektif dan efisien. Saya mengucapkan mohon maaf atas segala kesalahan saya selama video ini. Dan saya berterima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Saya berharap video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Aji Susanto, selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman jaringan. Apabila teman-teman atau Bapak Aji memiliki kritik dan saran mengenai video implementasi saya ini, Bapak dan teman-teman dapat berkomentar pada kolom komentar video di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.